Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji 1 Angga Kusuma. Yang terhormat Bapak Penguji 2 Angga Kusuma. Yang terhormat Bapak Penguji 3 Angga Kusuma. Dan Pembimbing 1 Bapak Angga Kusuma. Dan yang terhormat Pembimbing 2 Bapak Angga Kusuma. Perkenalkan, saya Nur Latifah dengan NIM 2362-11025 ingin mempresentasikan tugas akhir dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Kayu Mahoni dengan menggunakan metode Economy Order Quantity atau EOQ pada UD TXT. Berikut adapun latar belakang saat ini, persaingan usaha semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk mampu mengelola persediaan secara efektif. Jika persediaan terlalu banyak, perusahaan menanggung biaya simpan yang besar dan bahkan bisa terjadi penumpukan. Tapi, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan bisa mengalami kekurangan bahan baku dan akhirnya menghambat proses produksi. Pada UDTXT ini, usaha mebel yang menggunakan kayu mahoni sebagai bahan utama. Selama ini, pemesanan kayu masih dilakukan secara tidak teratur dan tanpa perhitungan pasti. Sehingga, peneliti menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity untuk membantu perusahaan mengetahui jumlah pemesanan yang ideal, kapan harus dipesan ulang, dan berapa stok minimum yang harus disimpan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa jumlah persediaan kayu mahoni yang harus dipesan agar terjadinya kuantitas pemesanan optimal? Yang kedua, pada saat kapan UDTXT harus melakukan pemesanan ulang? Dan yang ketiga, berapa persediaan minimal yang harus tersedia di dalam gudang? Selanjutnya, berikut adapun tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemesanan kayu mahoni yang optimal, menentukan waktu pemesanan ulang yang paling tepat sesuai kebutuhan perusahaan, serta mengetahui jumlah persediaan minimal yang harus selalu tersedia agar proses produksi pada UDTXT tidak terhambat. Kemudian adapun manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya bagi perusahaan sebagai sumber informasi tambahan terkait pengendalian persediaan. Bagi pihak akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi peneliti ini merupakan syarat kelulusan serta menjadi sarana untuk menambah wawasan mengenai pengendalian persediaan. Selanjutnya, berikut adapun landasan teori yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, akuntansi merupakan sistem yang mencatat dan menyajikan informasi keuangan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Salah satu bagian penting dari akuntansi adalah akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini menyediakan informasi bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. Selanjutnya, adapun manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan mengatur penggunaan dana perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan. Tujuannya untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran. Kemudian adapun manajemen persediaan. Manajemen persediaan mengatur jumlah bahan baku agar tersedia sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan biaya berlebihan. Pengelolaan yang baik mencegah kekurangan maupun penumpukan barang. Tujuannya agar menjaga kelancaran produksi. Kemudian, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan memastikan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang tepat. Proses ini dilakukan dengan mengatur pemakaian, pembelian, hingga jumlah minimum stok. Pengendalian yang baik mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Adapun jenis biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan. Biaya pemesanan berkaitan dengan proses pembelian,
sedangkan biaya penyimpanan mencakup biaya gudang dan perawatan. Total biaya persediaan merupakan keseluruhan biaya terkait pengelolaan persediaan. Kemudian, adapun just in time atau JIT adalah metode persediaan yang menekankan pengiriman bahan baku tepat saat dibutuhkan. Sistem ini mengurangi jumlah stok dan biaya penyimpanan. Namun, just in time membutuhkan pemasok yang sangat tepat waktu. Kemudian, adapun economic order quantity atau EOQ yang menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis agar biaya persediaan minimal. Metode ini mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. EOQ sendiri membantu perusahaan menghindari pemesanan terlalu sering atau terlalu banyak. Selanjutnya, adapun safety stock, yaitu adalah stok cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman. Stok ini membantu perusahaan menghindari kekurangan bahan baku. Besarnya safety stock dipengaruhi oleh variasi permintaan dan lead time. Kemudian adapun reorder point. Reorder point adalah titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang. Penentuan ROP mempertimbangkan pemakaian harian dan waktu tunggu pengiriman. Dengan ROP yang tepat, persediaan tidak akan habis sebelum pemesanan baru tiba. Kemudian adapun lead time. Lead time salah waktu dari pemesanan hingga bahan baku diterima. Semakin lama lead time, semakin besar resiko kekurangan persediaan. Karena itu, lead time harus diperhitungkan dalam kebijakan pengendalian persediaan. Selanjutnya, adapun objek penelitian. Objek penelitian ini berlokasi di Jalan Gerbang Dayaku, Bakungan, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. UDTXT ini memproduksi barang kebutuhan rumah sesuai pesanan pelanggan. Dalam proses produksinya, perusahaan perlu mengelola persediaan agar tetap optimal. Persediaan kayu mahoni menjadi fokus agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan baku. Hal ini penting agar produksi berjalan lancar dan kebutuhan pelanggan terpenuhi tepat waktu. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga efisiensi dan kualitas produksinya. Kemudian adapun metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini, memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian di UDTXT. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati langsung proses produksi dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, wawancara, mengajukan pertanyaan kepada pemilik UDTXT yaitu Bapak Bang Siyuk untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Yang terakhir ada dokumentasi, di mana yaitu mengumpulkan catatan penjualan kayu mahoni dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian tersebut. Selanjutnya, ada pun data yang diperlukan. Untuk mendukung suatu analisis, maka pengumpulan ini sangat penting, yang dibutuhkan sesuai dengan judul laporan ini. Maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah singkat atau gambaran umum perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, data persediaan kayu mahoni pada tahun 2024. Yang terakhir, data-data yang diperlukan. Dalam analisis ini, kita menggunakan rumus Economic Order Quantity atau EOQ, di mana keterangannya yang pertama, Economic Order Quantity atau jumlah pesanan optimal. Yang kedua, konstan. Kemudian rumus R sama dengan jumlah yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. S sama dengan biaya pemesanan setiap kali pemesanan. P sama dengan harga pembelian per unit dibayar. Dan I sama dengan biaya penyimpanan atau pemeliharaan di gudang dinyatakan persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Selanjutnya, masuk pada bagian penentuan nilai inventory dan perhitungan EOQ. Di slide ini dilihat ada tabel yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan biaya terkait persediaan. Tabel ini berisi beberapa komponen yang kita perlukan, seperti biaya pemesanan,
biaya simpan, jumlah unit, dan total biaya. Melalui tabel ini, nanti bisa melihat kombinasi jumlah pemesanan yang menghasilkan total biaya paling rendah. Dari situlah kita mendapatkan nilai EOQ yang paling ekonomis. Di samping tabel ada beberapa keterangan simbol yang dipakai dalam perhitungan. NIR adalah nilai inventory rata-rata, Q adalah jumlah yang dipesan setiap kali pemesanan, Z ini adalah nilai konstanta, dan CU adalah harga per unit barang. Simbol-simbol ini yang kita gunakan untuk menentukan total biaya persediaan. Di bagian kiri ada grafik EOQ yang menggambarkan hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya. Garis-garis ini memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah pemesanan biaya simpan akan meningkat, sementara biaya pemesanan justru menurun. Titik potong kedua garis itu adalah titik paling efisien atau jumlah pemesanan yang menghasilkan biaya total paling rendah. Inilah nilai EOQ. Jadi melalui tabel dan grafik kita bisa menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal dan paling ekonomis untuk perusahaan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. UDTXT merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang mebel dan berlokasi di Bakungan. Perusahaan ini menggunakan kayu mahoni sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Aktivitas produksi dan proses produksinya, pemesanan bahan baku dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Selanjutnya, adapun struktur organisasi pada UDTXT yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pimpinan. Pimpinan merupakan pemilik usaha yang bertanggung jawab, mengawasi kinerja karyawan, memantau kondisi perusahaan, merencanakan proses produksi, serta menangani urusan keuangan. Selanjutnya adapun bagian produksi. Bagian produksi bertugas mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi, mulai dari proses perakitan, pengecatan, hingga finishing, serta memastikan hasilnya sesuai standar kualitas. Kemudian adapun pemotong kayu. Tugas pemotong kayu adalah memotong bahan baku sesuai ukuran kerangka yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian bagian perakitan. Bagian perakitan bertanggung jawab menyusun dan menggabungkan potongan kayu sehingga menjadi satu kerangka yang siap diproses lebih lanjut. Yang terakhir ada pun bagian penyelesaian. Bagian penyelesaian bertugas melakukan proses finishing termasuk pengecatan agar produksi yang digunakan dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, ada pun penyajian data sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi jumlah kebutuhan kayu mahoni per bulan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, serta waktu tunggu pengiriman. Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung jumlah pemesanan optimal dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini disajikan berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, adalah data biaya pemesanan yang dikeluarkan untuk setiap kali pesanan yang ada di UDTXT sebesar 800.000. Selanjutnya, biaya pemesanan kayu mahoni. Berdasarkan tabel di atas, daftar pembelian kayu mahoni pada UDTXT selama 12 bulan pada tahun 2024 yang tidak mengalami perubahan kenaikan atau penurunan harga belinya. Persediaan kayu mahoni pada UDTXT tahun 2024 adalah sebanyak 111 kubik dengan harga per kubik sebesar Rp2.850.000. Dengan jumlah pembelian kayu mahoni selama setahun adalah sebesar Rp316.350.000. Selanjutnya, masuk bagian perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ. Pada bagian ini menghitung kebutuhan pemesanan yang paling optimal berdasarkan data persediaan kayu mahoni.
Dalam perhitungan ini, jumlah kebutuhan selama satu periode adalah 111 kubik. Biaya pemesanan per kali pesan sebesar Rp800.000 dan harga pembelian per unit sebesar Rp2.850.000. Biaya penyimpanan dihitung dari 6% dari nilai persediaan. Dan penjelasan proses perhitungan EOQ, rumus EOQ yang digunakan adalah akar dari 2 kali kebutuhan dikali biaya pemesanan, kemudian di bagian biaya penyimpanan. Jadi setelah dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pemesanan yang paling ekonomis adalah sekitar 32 kubik. Kemudian ada pun penjelasan frekuensi pesanan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa jika perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 1 kali dalam satu periode, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp10.036.000. Jadi, dengan EOQ sebesar 32 kubik, perusahaan bisa mengatur jumlah dan frekuensi pemesanan agar lebih efisien. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan EOQ, perusahaan dapat mengetahui jumlah pemesanan paling optimal untuk kayu mahoni dan bagaimana dampaknya terhadap total biaya persediaan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan perhitungan EOQ untuk periode Januari sampai Desember 2024. Tujuan perhitungan ini adalah menentukan jumlah pembelian yang paling efisien, yaitu untuk menghasilkan total biaya persediaan paling rendah. Dalam tabel ini, ada beberapa alternatif frekuensi pembelian. Setiap alternatif dihitung biaya pesan per tahun, biaya penyimpanan per tahun, kemudian dijumlahkan menjadi total biaya. Jadi, kita dapat membandingkan semua total biayanya. Sehingga, prinsipnya, jika kita terlalu sering melakukan pemesanan, biaya pesan menjadi tinggi. Tapi, jika terlalu jarang memesan, biaya penyimpanan akan naik. EOQ ialah titik paling efisien di antara dua kondisi ini. Dari tabel ini, bisa dilihat bahwa total biaya yang paling kecil ada pada frekuensi pembelian 3 kali per tahun dengan total biaya Rp5.563.500. Karena total biayanya yang rendah, maka itu yang menjadi jumlah pemesanan optimal atau EOQ-nya. Artinya, perusahaan akan lebih hemat biaya jika melakukan pemesanan dengan frekuensi tersebut. Dengan melakukan EOQ, perusahaan bisa menjaga stok tetap aman, tapi tidak boros, biaya penyimpanan atau biaya pemesanan, sehingga kesimpulannya adalah setiap membandingkan semua alternatif pembelian, frekuensi pembelian dengan total biaya paling kecil adalah keputusan terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya, di bagian ini dapat dihitung bahwa safety stock atau persediaan pengaman tujuannya untuk memastikan stok tetap aman jika ada keterlambatan atau pemakaian lebih besar dari biasanya. Dari perhitungan safety stock dibulatkan menjadi 1 kubik. Selanjutnya, reorder point atau ROP. ROP yang digunakan untuk menentukan kapan perusahaan harus mulai melakukan pemesanan ulang. Rumusnya adalah kebutuhan selama lead time ditambah safety stock. Hasil akhirnya adalah sekitar 2 kubik. Sehingga saat persediaan turun sampai angka tersebut, perusahaan harus segera memesannya lagi. Selanjutnya, kesimpulannya dari hasil perhitungan EOQ, perusahaan bisa mengetahui jumlah pemesanan yang paling efisien dan kapan harus melakukan pemesanan ulang. Dengan mengikuti jumlah dan waktu pemesanan tersebut, perusahaan bisa menjaga persediaan tetap aman tanpa kelebihan atau kekurangan bahan, sehingga proses produksi tetap berjalan lancar. Saran dari peneliti, perusahaan sebaiknya mengikuti pola pemesanan yang sudah dihitung agar biaya tetap optimal dan pemesanan ulang
harus dilakukan sebelum stok mencapai titik minimum supaya tidak terjadi keterlambatan atau kecurangan bahan selama proses produksi. Demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing 1, Bapak Pembimbing 2, Bapak Pembimbing 3 atas arahan dan bimbingannya selama proses penyusunan tugas akhir ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji 1 dan Bapak Penguji 2 atas waktu dan kesempatannya untuk menilai serta memberikan masukan kepada saya. Saya mohon kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.